Imam ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya kepada kami, di mana kami saat ini melakukan wawancara, di mana tujuannya yaitu kami ada proyek UAS, yaitu untuk mata kuliah ekonomi politik internasional, dan kami ada materi tentang MNC, yaitu perusahaan multinasional. Dan kebetulan jadi proyek ini kami disuruh untuk mewawancarai salah satu perusahaan multinasional, dan kebetulan adalah Burger King. Jadi kami memilih Burger King untuk melakukan wawancara. Jadi di sini Bapak sendiri Bapak sebelumnya itu jangan langsung ke intinya ya kan. Biar jangan terlalu kaku ya kan. Bapak udah berapa lama? Oh ya, udah tadi ya, udah 7 tahun ya, 7 tahun. Untuk MNC sendiri, ini berpusat di mana kah? Berpusatnya MNC ini sendiri berpusatnya di Amerika, intinya di Miami sekarang. Terus khususnya di Indonesia ini sekarang berpusat ada di Jakarta Selatan atau di Tamrin. CEO-nya HO Office. Untuk Indonesia sendiri udah berapa cabang kah? Sekitar lebih dari 200 lebih cabang yang berdiri ada di Indonesia. Nah, di sini saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak apa sih yang menjadi tujuan dari Burger King ini mendirikan MNC itu di Indonesia? Tujuannya yaitu kita ada persaingan lokal, khususnya kayak brand McDonald, kita kan masuk di dalam bidang franchise. Khususnya untuk lebih membuka lapak-lapak di mana para karyawan baru dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat di tanah sendiri ini, di Indonesia ini. Khususnya di Indonesia ya, kita untuk mendirikan cabang lebih banyak agar makin maju untuk kedepannya. Kemudian di Sunter Mall sendiri kan Burger King-nya ini udah berdiri sejak kapan? 2009. 2009. Lumayan lama ya. Iya. Dan Kalau boleh itu, apa sih alasan dari Burger King ini di Indonesia? Kenapa MNC memilih Indonesia sebagai pendirinya gitu? Itu tadi yang saya bilang, kenapa mendirikan MNC ini, Burger King ini di Indonesia. Karena dia salah satu agar para korporat persaingan di dalam Indonesia dan menjadi suatu berpenghasilan atau membuat perusahaan ini dapat agar lebih maju untuk kedepannya juga. oh ya, untuk ngomong-ngomong masalah penghasilan ya, di Indonesia di Sunter Mall sendiri Burger King itu penghasilannya satu hari itu berapaan? Bisa 14 sampai 23, untuk weekendnya bisa 38. 38 Iya, sekitar segitu ya. Juta. Iya. Kalau misalnya saya tanya nih Pak, ada nggak sih pengaruh baiknya untuk warga Indonesia kenapa Burger King ini didirikan di kawasan Sunter? Berpengaruhnya? Berpengaruhnya mendirikan burgernya atau untuk apa perusahaan yang pengaruh? Dari perusahaan untuk masyarakat, sisi positif dari Burger King ini apa? Sisi positif Burger King-nya ya, harga juga terjangkau untuk masyarakat sendiri. Keuntungannya kita rekrutmen yang para penganggur agar bisa bekerja, mendapatkan pendapat penghasilan kembali. Lapangan pekerjaan juga itu berpengaruh untuk masyarakat di sekitar Sunter. Untuk penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh Burger King ini, apakah ada suatu kebijakan atau suatu persyaratan jika ingin mendaftarkan diri untuk menjadi menjadi karyawan gitu di Burger King? Kebijakannya ada sendiri. Kebijakannya itu untuk mendaftarkan itu ya, biasanya dia melewati khusus atau link atau bisa mendaftarkan ke store terdekat. Dan selain itu kebijakan untuk karyawan sendiri itu sudah dilengkapi dengan kayak tenaga kerjaan, BPJS
bebas ketenagakerjaan dan pensiun masa tua nanti gitu. Iya, iya. Berarti di kebijakan untuk para karyawannya ini sudah ada jaminan kerja juga. Sudah jaminan sudah lengkapin semua. Kemudian kebijakan yang diberlakukan kan Burger King ini pusatnya di Amerika. Kemudian dia juga membuka cabang di Indonesia, di beberapa negara juga kan. Nah, apakah kebijakan yang diberlakukan di pusat di Amerika di pusatnya diberlakukan juga di Indonesia? Pusatnya diberlakukan di Indonesia juga. Kalau di situ sih kurang untuk mendalami ke situ untuk kebijakan dari pusat ke cabang gitu. Jadi setiap cabang itu beda-beda ya Kebijakannya ini sama. Oh, Kebijakannya sama. Paling kebijakan dari pusat ke cabang itu paling kayak menyalurkan kayak modalisasi untuk pembangunan store baru atau kelengkapan yang ada di dalam store, uang backup, administrasi dan sebagainya. Kalau sejauh ini menurut Bapak ada nggak sih kebijakan dari MNC-nya ke cabang Indonesia itu yang kurang gitu loh, maksudnya kayak ini nggak bagus nih kebijakannya karena nggak sesuai di Indonesia, soalnya kan kita tahu sendiri kalau misalnya Burger King ini berpusat di Amerika. Apa ada kebijakan yang kurang cocok bagi Indonesia sendiri khususnya di Burger King? Kalau menurut saya sih cocok ya dan pas juga untuk kebijakan yang kita dapat yang terima dari MNC yang didirikan di Burger King juga. Misalnya salah satu kebijakannya itu seperti apa? Nah, kebijakannya ya kita selalu mendapatkan gaji yang sesuai, akurat, dan semua karyawan yang mengalami atau kecelakaan semuanya itu di backup sama perusahaan MNC yang mendirikan Burger King itu sendiri. Mengenai ngomong masalah kebijakan, apakah Burger King ini kan termasuk multinasional ya perusahaan. Nah, apakah dia ini juga mempengaruhi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah atau tidak? Ini maksudnya apakah dia punya pengaruh gitu untuk mempengaruhi kebijakan di Indonesia? Berpengaruhnya sih, yang saya lihat sih sama aja ya. Untuk pengaruhnya ke negara atau gimana? Berpengaruhnya ke negara, situasinya sih ya sama hal yang kayak yang lain, kebijakan kayak benefit perusahaan-perusahaan yang lain. Berpengaruhnya ya kayak seperti bisa membuka lapangan kerja juga bagi semua masyarakat yang di sekitar setiap cabang yang didirikan yang baru gitu. Kemudian untuk sistem pembayaran pajak di Burger King itu bagaimana? Sistem pembayaran pajak itu berlaku di setiap penerimaan gaji pada karyawan. Itu pembayarnya sudah langsung tersalurkan lewat slip gaji itu sendiri. Jadi kita udah melapor ke kantor yang terdekat pajak atau kayak langsung melapor langsung ke kantor pajak itu sendiri. Berarti maksudnya ini pembayaran pajak udah dari ini antar internal perusahaan dengan pajak itu sendiri. Oke. Jadi Indonesia tinggal menjalankan aja ya? Menjalankan. Oke, untuk gaji para karyawan apakah ada sesuatu hal yang sistem pembayarannya gitu? Sistem pembayaran yang spesifikasi gimana? Spesifikasinya? Yang seperti halnya? Dia langsung tunai apa masuk? Langsung benar-benar rekening ya? Iya, tidak menerima pembayaran tunai yang diterima. Untuk gaji para karyawannya sendiri itu maksudnya misalnya dalam 1 bulan itu berapa? 2 sampai 4. Tergantung posisi masing-masing, posisi karyawan masing-masing. Oke, jadi masuk pertanyaan terakhir nih. Iya. Apa yang menjadi harapan untuk Burger King ke depan? Harapannya sih pertahankan yang ada dan terus menjadi sesuatu brand lokal yang akan menjadi nomor 1, mensejahterakan pada karyawannya, dan tetap optimis sih dalam agar lebih banyak store-store Burger King yang baru, agar lebih banyak lagi ke depannya gitu. Oke, terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Melakukan wawancara Jakarta, dan
Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terakhir kami ucapkan terima kasih dan Sampai jumpa.